guys, kembali lagi di Sehari Bersama episode kedua. Hari ini salah satu hari yang aku juga deg-degan banget karena sebenarnya aku ini baru beberapa kali ketemu sama dia, tapi aku dikasih kesempatan buat ngikutin Sehari Bersama siapa coba? Saya kan penasaran kehidupan di balik seorang Sashfir, kehidupan di balik Lavie, karena ini seharian akan seru banget mengikuti perjalanannya dia, dan kita akan juga cari tahu ya kehidupannya dia gimana dan lain-lain. So ya, kita sudah dekat. Aku udah gak sabar sih mau ketemu dia. Oh my god, dia udah siap di lobby dan ini macet banget. Oke, anyway, see you, bye. Ayo. Halo. Siapa? Halo Kakak Bia gitu. Sayang, aku Malu. dari tadi belum sayang. Gimana tadi latihannya? Halo Kakak Bia. Halo. Ini kayak ibu-ibu anak satu ya. Iya, lagi nempel banget. Halo. Sama Titi. Salim dulu. Masya Allah, cakep. Halo. Dah, pinter. And here we are, Halo. Sashfir, everybody. Dan Lily. Lilinya mana? Ada. Lily of the Valley. Lihat ini udah centil banget gayanya nih. Lucu banget sih bajunya. Dah, ayo kembali ke Uma. Mau? Titi kerja dulu ya? Ayo. Emang seberapa dekat kamu sama Lily? Deket banget gak sih? banget. Dia Mau kemana? mau ke gym katanya. Oh, yaudah yuk, mau ke gym? Outfitnya emang udah gym banget. Bener. Kamu baju gymnya mana? Kayak Ini baju gymnya ya, Dek ya? Dengan sepatu nyala-nyalanya Coba ya, Dek? digini-giniin nyala. Wah. Makin menjadi-jadi. Wah. Oke, mau langsung naik ke atas aja? Boleh, ayo. Gimana? Kamu biasanya, aku tuh penasaran banget, your morning routine itu apa aja? Kalau misalnya lagi di apart sini, pastinya buat keluarga sih, buat Lily. Jadi biasanya kita pagi-pagi udah bangun, terus keliling-keliling, berjemur. Oh, tiap pagi? Iya. Kalau misalnya lagi di sini, karena kalau lagi di situ biasanya berarti jadwal aku lagi nggak padat. Kalau aku balik ke apart aku, ya udah jadwalnya padat, udah jadwal hilang padat. sebulan. Oh. Jadi ketemu Lily itu paling sebulan cuma berapa kali doang. Tapi berarti kamu emang deket banget sama Lily ya? Iya, adik deket nggak? Ada yang ngerasa deket nggak sama Titi? Adek saya nggak sama Titi? Sayang sama Titi ya? Malu. Ih, malu ya? Malu dia, banyak kakak-kakak ya dek ya? Gengsi ya? Deket banget aku. Dia kadang maunya mandi bareng aku, bobo bareng aku. Ya dek ya? Terus ngapain lagi? Tadi morning rutinnya? Terus biasanya olahraga, tapi tuh aku emang nggak bisa olahraga yang kayak angkat beban gitu. Jadi paling cuma jalan, treadmill, gitu. Sering kan mereka sering makan di sini. Jadi adek aku sahabatan sama adeknya Kak Bia. Benar sekali. Coba deh. Cuma What a kitanya baru coincidence. kenalan tahun ini ya. Banget lagi. Dan ini kita baru kedua kali tahu ketemu. Iya, Tapi langsung makanya. kayak pede banget. Sorry. Langsung ke apart gini main. Kalau bisa berenang sih harusnya tadi kita. Iya ya. Iya. Oke, pertanyaan. Sebutin olahraga yang kayak Vira banget gitu, yang Sashfir banget. Olahraga yang benar-benar slow sih. Oh gitu? Iya, soalnya aku tuh sebenarnya sering banget ada yang nanyain kayak gimana sih kalau misalnya aku kan sering outfit lari, Bener. tapi kok nggak ikut maraton gitu-gitu. Betul. Baru aku mau nanya. Iya, karena aku ada ada penyakit jantungnya, nggak bisa yang lari cepet gitu. Jadi semua olahraganya mesti yang slow, jalan pagi-pagi. Yang penting gerak aja gitu sih. Berarti kayak pilates, yoga. Iya, pilates aku bisa. Ih, Yoga. ayo bareng yuk. Mau. Aku juga tahu. Ayo. Iya, Tapi aku masih di tahap yang ya Allah masih getar banget. Aduh, iya, aku nggak kebayang. kuat. Aku juga kok, tenang aja. Terus. Cuma aku seneng olahraga yang pace-nya tuh nggak usah ngebut, nggak usah mengejar sesuatu gitu. Iya, Jadi aku iya. cuma yang penting bergerak, jalan, terus enjoy sama mataharinya. Asik. Tuh. Ada pernyataan kamu yang tidak mengejar sesuatu gitu kan? Iya. Apakah itu juga menjadi filosofi hidup seorang Sashfir? Benar. Kenapa harus mukul ini? Duduk-duduk di situ enak tau. Oh iya benar. Iya, aku sering banget duduk-duduk situ. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasannya.
apakah tadi termasuk ke filosofi hidup kamu yang tidak terlalu mengejar sesuatu banget gitu, kayak nggak ngoyo gitu? Kalau mau jujur nih, Bener. aku tuh tipikal orang yang kayak udah ngerasa cukup aja gitu loh sama apa yang aku punya gitu. Oke. Jadi kayak nggak ada aku pengen ini nih, pengen ini tahun ini. Tapi dulu pokoknya aku tuh Muda. terakhir iya waktu muda, waktu aku masih muda. Jadi tuh aku udah targetin hidup aku harus apa, harus apa, harus apa gitu loh. Oke. Udah ada kayak timelinenya ya tiap tahun apa. Tapi setelah selesai, karena goals aku juga nggak tinggi-tinggi banget kayaknya, jadi udah kelar goalsnya yang udah aku Oke. mau. Jadi aku kayak sekarang tuh menikmati apa yang ada, dan kalau misalnya aku mencoba sesuatu gagal tuh nggak semarah dulu. Waktu kita masih muda kan ambisinya gede banget kan. Jadi kalau misalnya sekarang tuh kecewa kan kalau misalnya nggak bener, kalau kecewa atau gagal tuh sekarang udah lebih santai sih, karena kayak oh ya udah gagal berarti coba lagi kayak gitu. goals apa yang terbesar yang kamu ngerasa aduh happy banget pas kamu mencapai goal terbesar kamu itu? Bangun brand sih. Oh, Iya. berarti dari lama banget dong. Iya, dari aku SMA. Gue Lavie dari Lavie 2016. itu 2016, jadi aku lulus SMA tuh 2015 kan. Udah aku impi-impikan tuh dari dulu pingin punya brand. Dan brand itu yang bisa aku pakai setiap hari, bukan yang aku emang menjual untuk mencari, ya kita emang kalau menjual barang mencari duit pastinya Betul, kan. mencari cuan. Tapi benar-benar dipakai atau enggak gitu. Benar-benar. BTW ada yang tahu nggak Lavie itu sebenarnya ada maknanya tahu di belakangnya? Iya. Asik. Kayaknya kamu belum pernah ngomongin nggak sih? Apa udah Jarang pernah? sih. Jarang. Cuma orang sering kayak apa sih Lavie itu gitu. Bener-bener. Jadi Lavie itu nama perempuan di keluarga aku, Laila, Vira, Yeni. Itu waktu Lili belum lahir. Bener kalau dari jadi Lavie. Iya. Kekuatan perempuan di keluarga aku. Tapi Lavie-nya ada artinya nggak sebenarnya? Kamu pernah searching nggak? Sejauh ini sih belum ada sih. Oh, jadi kayak emang naruh Nama konteks yang name aja gitu. masih ada semua username-nya gitu. Jadi kayak Keren. masih belum ada yang memakai nama itu. Keren. Oke, ini sambil nunggu. Sebenarnya ini pertanyaannya harusnya agak nanti, tapi aku penasaran. Kamu ada sesuatu yang di insecure-in nggak dari badan kamu? Misalnya apa? Aku insecure sama kesehatan sih. Oke. Karena kayak kesehatan tuh yang paling penting gak sih di umur kita tuh udah nggak terlalu peduli tentang Kita penampilan. kita apa tuh orang masih jauh, orang kita jauh, bener. Beda sedikit kak. Ya lumayan lah 5 tahun. Berapa sih, setahun lah kak, anggap aja gitu. Oke. Tapi aku ngerasa jiwa aku tuh udah tua, jadi kayak aku udah menganggap di atas umur 30-an lah sama Kamu emang old soul gitu gak sih? Iya. Kebayang lagi. Coba aku lebih nyambung Dari ngomong. kecil kayak iya, gitu? kayak lebih nyambung ngomong sama yang di atas aku. Ini bukan pick me ya. Beneran. Jadi Gitu. tadi insecurity kamu adalah Tentang kesehatan kesehatan kamu. sih, karena- Jadi maksudnya kamu pengen sampai tua pun kamu merasa jiwanya masih muda, badannya juga Benar. masih Karena muda aku tuh gitu. sebenarnya kalau insecure tuh karena ngeliat orang lain juga kan. Bener. Aku insecure kalau ngeliat orang sehat. Kebayang lagi. Bener, kayak aduh kok dia bisa lari, kok dia bisa maraton, Ngerti kok dia lagi. bisa naik gunung. Bener. Aku naik tangga aja jantung aku udah 170. Ah, serius? Iya, cepet banget. Kayak jadi aku harus slow, aku harus pelan-pelan, Iya. jadi harus tahu cara mengelola pikiran aku biar nggak buru-buru, biar nggak stres kayak gitu. Apakah itu yang membuat kamu menjadi demure, slow dari ngerti nggak sih kayak cara dari cara ngomongnya? Karena ini aja aku udah mempelankan dan slow pace ngomongku. Aku takut belibet kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat. Iya, jadi pelan-pelan, Oh, lebih tenang sih. Aku kalau pagi-pagi aja, hari aku bakal berantakan kalau misalnya aku buru-buru. Oke, menarik. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, jadi kayak aku udah siapin semua dari malam, misalnya kayak baju yang mau aku pakai, terus aku udah setrika baju aku, jadi kayak lebih rileks aja ketika pagi hari tuh aku udah bangun, udah tahu mau pakai apa, udah tahu mau Menarik kemana lagi. gitu. Menarik. Berarti kamu nggak pernah kayak itu aku banget. Itu mengganggu hari aku, mengganggu jam-jam aku berikutnya. Itu kayak harus aku pelajari deh. Iya, karena nanti mual, kerasa nggak kalau misalnya lagi stres gitu, nanti Kalau mual. kok ini sama Iya, ini kayak iya kayak nggak enak jujur, gitu nggak enak, kan. sumpah, Nah, iya. aku nggak suka kayak gitu. Jadi lebih ke gimana, misalnya aku nggak suka nih, aku udah tahu cara mengatasinya gitu loh. Iya. Sama kayak kerjaan endorsement, Iya. kalau misalnya kakak sering lihat tuh aku nggak bisa yang namanya buru-buru. Ini cara aku mengelola stres. Hari ini jadwal aku lumayan padat. Aku mau bikin tutorial hijab ala-ala. Pasti ngomongnya pelan-pelan, Bener. menjelaskan sesuatu juga pelan-pelan gitu. Oke. Kayak lebih nyaman aja nggak sih? Nggak tahu, aku tontonan juga sukanya yang slow. Emang iya apa? Kayak maksudnya
drama-drama yang slow gitu. Kalian suka nggak sih drakor-drakor yang slow, yang santai? Aku suka. Oke, hospital playlist. Oh, oke. Yang Kamu nggak- jangan nanya aku karena aku jarang banget nonton. Oh iya, series jarang Korea. banget. Series Jarang. apapun. Jarang. Enggak series Korea terutama. Kalau series luar apa? Friends. Terus kayak aku tim How I Met Modern Your Family. Mother. Oh, kebayang. Oke. Seru Jadi kan juga ada gitu. timnya tuh, Bener, tim bener, Friends bener, sama bener, tim bener. How I Met Your Mother. Betul. Aku Modern Family sama How I Met Your Mother. Iya, kebayang lagi. Kayak sesuatu yang bisa kebaca tuh aku senang. Kalau misalnya nggak bisa kebaca dan yang kayak predik gitu kamu Iya, senang. tapi Karena kayak- lebih enteng iya nontonnya, kebayang lagi. benar. Oke. Itu sesuatu yang slow. Oke, ini kita udah kelamaan di sini ya. Kita pindah dulu Iya, ya. ayo, Biar ayo. kita banyak ini dulu. Banyak background yang lain ya. Bener. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan kalau kamu cerita tentang kamu ada apa penyakit di jantung gitu ya. Aha, iya. Is it okay kalau kamu mau cerita lebih lanjut It's tentang okay. itu? Itu justru penyakit yang jarang dibahas menurut Setuju. aku. Itu tuh namanya White Parkinson Syndrome. Oke. Ada penyakitnya, jadi dia tuh kayak ciptain aliran listrik baru ke jantung gitu, yang dimana itu tuh bisa sebenarnya bisa berbahaya bisa enggak, tergantung Oke, bisa oke. mengelolanya atau enggak. Cuma kan aku memang hidupnya udah slow ya, jadi masih aman, belum yang harus Kayak aku dioperasi kebayang deh gitu. kalau aku kayak itu kayaknya. Soalnya agak- aku pernah yang parah banget waktu aku sering angkat beban, itu nggak boleh. Iya, itu Karena dia bikin kan pump iya hard banget kan. bener-bener Terus, ngepam banget. Aku sampai waktu itu di gym hampir pingsan, bener-bener karena itu, karena detak jantungnya tuh kayak zuk, terus udah kayak udah buyar segala macam. Terus aku ya udah dari situ, oh kayaknya aku nggak bisa nih. Ya udah kalau emang ditakdirkan untuk slow motion aja seumur hidup, ya udah aku menerima nasib aku aja gitu. Tapi kamu tahu kamu ada penyakit itu tahun berapa? Tahun kemarin ini medical check up sih. Oh gitu. Jadi my itu God. ya guys, pentingnya Note-nya medical coba. check up. Sumpah. Penting banget medical check up untuk cek kesehatan, karena setiap aku medical check up tuh at least aku udah tahu duluan. Jadi kan aku nggak memaksakan diri untuk melakukan hal yang berat, naik gunung atau segala macem. Bayangin kalau aku maksa. Iya lagi. Terus ada apa-apa di Apa-apa atas di atas, gunung ya bener. kan. Jadi aku cuma yang trekking aja yang sedang-sedang, yang cuma cantik-cantik, Tetep, centil-centil aja di tetep atas ada gunung gitu kardionya loh. tapi Iya, kan. tetap jalan. Oh, wow. Oke. Yang penting bergerak aja sih olahraga aku. Bener. Disaranin pilates, jalan. Sebenarnya jalan juga kan emang lebih bagus juga daripada lari. Bener. Iya, gitu. Iya, kayak aku pernah jatuh dari kuda soalnya by the way. Terus Sakit aku banget. bukan sakit lagi. Aku sakit pinggang jadinya, HNP dan lain sebagainya. Dan beberapa penyakit lainnya juga, dengkul. Itu parah Jadi- sih kalau dengkul untuk cewek tuh. Aku udah nggak bisa tuh lari. Apa dulu aku bahas? Aku dengkul kiri aku udah nggak ada tengahnya itu apa sih? Yang antar tulang itu. Serius nggak sih ligamennya? Iya. Ligamennya udah nggak bisa, makanya aku nggak boleh lari. Oh my god. Kadang kalau sholat aja itu kayak kalau tiba-tiba gerakan mendadak itu sakit. Kebayang sama lagi. Iya, aku bisa sih kita sama. Iya nggak sih, sakit banget. Aku ngerti rasanya soalnya. Aku baru kalau naik tangga krek gitu. Iya, Gua bener. kayak, ini gue yang umurnya udah tua Bener. banget apa gimana? Makanya kalau misalnya trekking, kadang kalau aku udah capek aku mundur jalannya. Kayak udah mundur, Iya, biar iya, nggak iya, terlalu iya. nekuk Bener, banget bener, gitu. bener, Tapi kalau pas ngevideoin, ya jalannya lurus. Sebenarnya di balik kamera itu aku jalannya mundur. Kocak lagi. Perasaan aku di baliknya Vira kalau misalnya di Iya, jalannya. sosmed tuh gimana gitu. Oke, ini kamu pendinginannya di Boleh sini? di sini, boleh. Mau lihat? Kayak aku suka banget. Tau gak sih Kak, harus banget kita tuh olahraga ini juga nih. Iya banget. Tangan. Karena bisa frozen Iya, ya. benar. Karena kan kita aktivitasnya dari HP mulu Setuju. kan, terus komputer. Sama shoulder juga. Dia Iya, kaku kan benar. soalnya. Nyetir. Bener. Berarti kamu kalau misalnya define Sashfir itu apa? Kalau misalnya dengan kata-kata gitu. Independent. Gak bisa lagi aku nge-describe diri sendiri. Tapi atau Apa nggak ya? kayak orang lain pernah menilai kamu kayak Sashfir is independent woman. Oh pernah blah, blah, temen blah, aku tuh bilang aku tuh terlihat minimalis, tapi ada sense of glamour ya. blah. Oke. Nah itu mungkin aku senang akan Minimalis. pujian itu. Oke, minimalis Ada glamour gitu sedikit kali ya. glamour-nya. Dan kamu setuju gak? Setuju sih. Oh by the way kita sama-sama Leo tau. Oh iya. Coba Pantes tunjukkan ya. kegaranganmu. Jangan di sini, nanti episode berikutnya. Pantes ya, cocok ya ngobrolnya Cocok ya. lagi. Pokoknya harus banget. Ya. Yang pertama aku lakuin adalah pendinginan, entah pemanasan itu jari aku. Apalagi ya. Oh pergelangan kaki juga penting tuh Kak. Iya lagi bener. Yang gini. Kalau kamu gini puter kan? Iya, Iya. betul. Dan sambil gini juga kayak gini. Digoyangin. Ya. Sebenarnya justru hal-hal yang kayak gini tuh kan sebenarnya kayak sederhana ya. Tapi kalau dilakuin setiap hari impactful nggak sih? Iya, benar.
Karena sering tau gak sih pagi-pagi tuh kita mesti mukul-mukul diri kita sendiri. Iya, aku tahu lagi itu. Iya, Bapakku aku kayak gitu. gitu tahu. Iya, sumpah. Iya, aku suka ngeliat orang kan kayak gini, ngapain sih kayak gitu? Aku sekarang kayak gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang simpel yang bisa dilakuin tanpa ngabisin waktu dan tanpa Ngabisin duit nggak ada kan? nggak ngabisin duit sama sekali. Iya lagi. Malah menghemat duit ya kalau misalnya suatu saat sakit. Iya lagi. Oke, let's talk about personal branding. Karena menurut aku pribadi sebagai aku kacamata luar melihat kamu tuh personal brandingnya kuat banget. Apakah itu disengaja atau emang itu jadi kayak strategi kamu atau misalnya apa di balik cerita itu? Ini aku paling bingung kalau ngebahas ini karena aku benar-benar nggak merencanakan yang misalnya aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu lah. Enggak, kayak itu berjalan aja. Tapi aku tahu cara gimana memikat orang. Oke, Jadi, Leo banget itu, ya Allah. Oke. Soalnya aku tuh ini maksudnya tuh kayak misalnya dari sound. Oke. Itu sound yang sering aku puter dijadiin background itu aku cari. Itu lama banget 3 harian kali aku nyari. Bahkan aku nanya di story kan, ada yang mau ditanya nggak sama Kak Sashfir? Terus ada yang nanya, Kak boleh tanya nggak ke Sashfir, kenapa background lagunya trompet sangkakala terus dia? Jadi aku nyari sebelum aku bikin yang kayak video gitu-gitu, aku tuh nyari sound dulu. Apa nih sound yang aku banget, bukan aku nyari sound yang aku mau bikin kalau image aku tuh kayak gitu. Jadi kayak ketika aku denger, oh ini sound aku banget nih gitu. Sama kayak sound YouTube aku yang awal juga ada. Nanti bisa di play ya. Nah itu juga aku nyari itu lama dulu baru aku bikin video. Karena menurut aku tuh dari selain visual, selain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tuh juga memikat. Aduh, iya lagi bener. Jadi aku udah tahu tuh cara gimana orang mau stay setidaknya semenit pertama di awal. Iya. Gimana orang tuh mau bertahan ngeliat video aku. Dan gitu. itu background musiknya jadi konsisten terus sampai sekarang kamu pakai itu terus? Iya, Si trompet. itu juga sebelumnya ada lagi juga. Aku ganti-ganti sih biar nggak terlalu ngebosenin, biasanya berapa bulan. Jadi aku cari itunya dulu, baru bikin videonya. Oke. Kayak kira-kira yang bisa mendeskripsikan diri aku tuh apa sih secara visual, secara misal orang ngedenger tuh udah langsung oh ini aku banget dan ternyata berhasil. Iya, berhasil. Kapan kamu ngerasa kayak oh ini Sashfir banget, ini gaya gue banget? Orang udah pasti tahu kalau misalnya gaya ini, oh ini pasti viral banget. Kayaknya dari 3-5 tahunan ke belakang deh, kayaknya aku benar-benar nemuin style aku banget ya. Biasanya tuh aku selalu ribet kalau misalnya mau siap-siap, pernah nggak ngerasa kayak ribet banget nih gitu. Terus aku mikir, kenapa ribet ya? Maksudnya ini kan diri aku tuh harusnya udah tahu apa yang aku mau. Jadi ketika aku ambil pakaian dan aku nggak ngerasa ribet, ini aku banget. Berarti aku udah nemuin style aku tuh gimana. Dan ternyata aku tuh suka style-style yang rock gitu, yang minimalis tapi glam. Iya, ada blazer mungkin. Pokoknya sesimpel mungkin ya, misalnya cuma kaos dan linen tapi harus ada gelang. Bener, harus ada ekstranya sedikit. Harus ada kacamata bling-bling atau tiba-tiba yang bikin style yang oke banget, mungkin dari tas yang bentuknya aneh-aneh. Pokoknya harus ada kayak center of attention-nya satu gitu. Iya, kayak keren. gitu. Okay. Pokoknya semakin aku singkat memikirkan outfit aku apa, berarti aku udah menemukan style Iya lagi, aku. bener, kebayang. Iya juga ya. Iya, kalau misalnya ribet aku mulai mikir, aku berusaha untuk apa sih nih? Amen. Iya, kayak kenapa nih aku terlalu berusaha banget sampai nguras energi aku. Iya. Aku jadi gitu, aku hidup ke untuk diri diri aku sendiri tahu. kan. Iya Seharusnya lagi. gampang untuk memilih Iya itu. lagi. Berarti kamu sebenarnya anaknya nggak yang explore? Maksudnya kayak Explore style tuh udah banyak banget. Aku kan udah berumur juga ya. Apaan sih? Ya kan gue. Coba Kak, style-style yang hijab yang ala-ala tank top dulu aku pernah. Sumpah pernah. Kalau tank top. Yang kayak gini tank top di luar aku pernah. tahu. Terus Oh, apa yang ala-ala lagi ya? Macan tutul aku pernah. Semua aku Kayak explore. pashmina yang ngelungker-ngelungker Hana Tajima, Pasmina, Iya, benar. aku pernah. Apalagi Ntar kita cari ya fotonya. ombre aku pernah. Wah aku explore banget kok. Justru aku setiap tahun tuh explore banget. Cuma makin tahun ya kayak gitu makin nggak terlalu mengikuti apa yang lagi zaman Keren. gitu. Iya. Udah kayak your signature style aja gitu kan. Benar. Oke. Ini Gimana? panas banget ya. Parah.
Tapi aku senang matahari kayak gini. Bener lagi. Beneran Apalagi bisa. kemarin hujan deras banget tau. Iya badai bahkan. Badai banget, takut Makanya banget tiba-tiba petirnya. cahaya gini aku senang sih pagi-pagi. Alhamdulillah. Cuma ini aku udah mulai keringetan ya. Mungkin kita saatnya ganti baju. Boleh. Kamu juga bersih-bersih nanti kita ketemu boleh. habis ini, oke? Aku beres-beresnya cepet kok. Nanti aku langsung Oke. turun lagi. Oke? Siap. Let's go. Let's go. Aku udah siap. Ini sekarang POV aku kali ya. Yuk kita jalan dulu. Ini kamu bisa nebak nggak perbedaan dari outfit aku atau look aku ada yang beda atau nggak sama yang tadi? Bedanya cuma di panjang eyeliner doang. Sekarang eyelinernya lebih panjang. Jadi aku udah siap untuk keluar rumah menjadi Sasfir. Let's go. Semoga Kak Bianya udah siap ya. Ini udah siap, Oke, udah udah cantik. siap. Lucu banget. Beda banget gayanya. Iya ini Kita udah bergaya dulu. the real Sasfir. Eyelinernya udah sepanjang sini. Oh ya bener sepanjang silet dan Beda eyeliner doang, cuma Iya, beda bener. panjangnya doang. Make up apa? Sama sih. Oh iya. Nah, cuma tinggal di touch up sedikit aja. Oke, quick question. Oke. Get ready with me itu kamu berapa menit? Karena aku udah siap dari malam, Iya, bener. cepet banget paginya. Even di dandan pun kamu berapa menit? Dan aku paling lama kalau benar-benar sambil nonton gitu-gitu bisa sampai 40 menit sih. Tapi kalau cepet bisa 20 sampai 30 menit. Full face. Yes. Kalau misalnya kamu ke event atau apapun itu 20 menit cukup. Kalau ke event enggak, aku agak kalau ke event aku harus benar-benar super detail. Kebayang. Bisa sampai 41 jam lah. Itu cepet. Tapi cepet ya? Iya. Soalnya emang udah kebiasa kan Bener sih. pasangnya. Oke, BTW aku membawakan karena kamu hari ini haid hari pertama, aku membawakan Jamu. jamu rebus-rebusan yang menenangkan perut. Apakah ada beras kencur? Kayaknya ada sih ini jamu buat hari mens sama Aha. buat pelangsing. Yang pelangsing buat aku, yang mens buat kamu. Ah ya pasti kunyit asam sih biasanya buat mens. Soalnya aku suka banget jamu ya. Iya lagi lucu banget tadi pas aku nanya apa Ini yang langganan? untuk perfect. Iya. Butuh di- dong aku di GBK. nomornya. Oke, siap. Boleh. Let's go, kita semua sambil jalan. Let's aja. go, ayo. Yuk. Kembali lagi di Sehari Bersama Sashfir. Oke, betul tadi kita udah ganti baju. Ini aku tadi tuh langsung ngelihat kamu tuh kan hitam-hitam banget ya. Emang personal color kamu itu apa? Kamu tahu nggak? Jujur enggak. Cuma aku pernah seringnya ikut yang suka ada apa namanya di Di acara-acara acara-acara gitu. brand gitu kan? Iya. Terus? Dan pada bilang tuh aku tuh sebenarnya autumn katanya. Oke. Tapi aku lumayan setiap pakai coklat, setiap pakai warna-warna coklat muda, coklat tua yang satu ton gitu. Emang bagus, emang cahayanya tuh keluar gitu. Tapi kamu hitam tuh Tapi kayak Vira banget. malah katanya hitam nggak terlalu, cuma Iya, kayak karena aku muted autumn. gitu. Jadi aku nggak dari kata-kata apa kata yang personal color analysis-nya itu nggak bilang nggak boleh warna hitam. Maksimal yang tergelap yang aku beli tuh ya coklat. Tapi aku tetap pakai hitam. Soalnya aku ngerasa kayak setiap aku pakai hitam tuh aku kepercayaan dirinya tuh naik. Kebayang lagi karena aku juga kayak gitu. Tapi karena warna aku kayaknya yang kurang hitam kurang nyala katanya aku, jadi aku nggak pernah pakai sampai sekarang. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu diturutin lah. Bener juga sih. Kan balik lagi ke diri masing-masing. Ya? Benar. BTW kita sambil ini nggak sih? Boleh. Ini padahal kagak disponsor, tapi karena aku tahu kamu lagi hari pertama haid, Aku jadi yang kunyit berarti ya. kamu kunyit yang pink. Aku tunjukin ke kamera dulu ya. Terima kasih kepada Ibu Sri. Ini jamu Senayan GBK nih ceritanya. Tadi aku belum sempat ngomongin diet sih. Kamu diet, kamu apa? Diet aku nggak terlalu lagi, tapi kalau misalnya aku udah ngerasa perut aku mulai agak Bloated? ya mulai berenang sama nggak makan manis sama sekali. Kayak agak puasa manis gitu. Soalnya aku manis sih, coklat itu paling sering. Kamu sweet tooth? Mm-mm. Dessert apa yang paling kamu suka? Hal apapun yang berhubungan sama coklat, ice cream, aku nggak milih-milih sih, semua sih aku masukin ke dalam mulut sih. Oke. Semua yang manis. Terus, pertanyaan selanjutnya, mari kita buka dulu. Enak nggak? Aku suka banget yang asam-asam. Bener. Enak. Aku juga suka banget Iya. yang asam-asam. Permen-permen yang asam semua Makanan suka yang asam nggak? suka. Tom yum, Sumpah, minuman suka yang asam nggak? Sumpah, sama banget lagi, alhamdulillah. jeruk nipis, minuman yang jeruk nipis, semua kalau ada sate taichan tuh udah jeruk nipisnya, banyakan jeruk nipisnya daripada sate taichan. Sumpah, aku juga. Pertanyaan, define your style, inspirasinya dari siapa? Kamu punya kayak role model gitu nggak dalam berpakaian atau kayak role model? Aku ya. Soalnya aku gabungan banget lagi. Kalau dulu tuh aku suka banget Hana Tajima. Oke, Sesuka itu. ngerti. Bener-bener aku Iya lagi sampai aku kebayang. Terus. bener-bener aku sampai mengikuti semua apa yang dia pakai gitu loh. Iya.
Cuma kesini-sini kayaknya lama-lama ngebentuk sendiri deh apa yang aku sukanya. Tapi tetap minimalis karena kan Hanata Jima kan lumayan minimalis kan. Betul. Pas simple gitu ya. Iya. Sebenarnya rata-rata yang aku lihat itu kadang bukan yang dari berhijab gitu sih. Ini Jacqueline Kennedy Onassis. Aku suka banget sama style dia. Oke. Cuma bedanya dia sering banget pakai topi kan. Aku versi pakai hijab. Pakai hijabnya. Cuma rata-rata inspirasinya tuh aku seneng banget lah. Oh iya deng. Emang referensinya emang zaman dulu ya. Maksud aku inspirasimu tuh emang zaman yang old soul banget. Makanya kamu sampai sekarang jadi kayak old soul banget. Aku ngerasa kayak pakaian mereka sopan cantik gitu. Cantik. Ini apa? Ini Jagung ada apa? jagung rebus, ada ubi rebus, ada ini apa namanya ketan. Ketan sih. Sambil random makanan favorit kamu apa? Makanan favorit aku yang asam-asam, tom Asam-asam. yum. Dan pedes nggak sih? Iya. Oh, kita waktu pas makan bonga, oh my god. Wow. Oke, next question. Kamu kalau lagi marah tuh tipenya kayak gimana? Silent treatment atau kayak emang harus dikeluarkan? Karena kita kan Leo ya. Nah, nggak tahu nih aku sama kamu beda apa enggak gitu. Aku nggak suka banget silent treatment. Oke. Jadi aku ngomong langsung sih. Dan sebenarnya tuh kayak kalau misalnya Leo itu, kalau Leo yang versi aku, Leo itu yang kayak aku ngomong aja kalau misalnya, dan aku orang yang tipikal kalau aku salah aku minta maaf. Jadi kayak, oh sorry, ada salah apa aku, oh sorry ya kalau misalnya nganggapnya gini, aku bakal jelasin kenapa, dan ya sebisa mungkin kalau bisa nggak usah berantem. Tapi kadang orang yang Kamu apa lawannya menganggap bahwa pertikaian itu berantem gitu. Padahal sebenarnya itu kayaknya suatu lebih ke kejujuran vibes-nya deh, dan sharing aja kayak apa gitu. Itu sih. Aku nggak suka silent treatment, aku lebih baik ngomong aja apa. Saling ngomong. Tapi ngomong baik gitu atau kalau misalnya ada yang salah ya kamu tegur, tapi besok kamu lupa gitu. Tipenya kayak gimana? Tipenya Bukan lupa sih, tapi kayak udah ya udah baikan nggak lagi iya, gitu. aku nggak bahas lagi. Oke. Kalau kamu tipe yang gimana Kak? Kalau aku lebih baik ngomong, aku lumayan dan aku lumayan yang ekspresif banget. Jadi aku kalau misalnya ada apa-apa, apalagi kalau misalnya ada yang salah, aku marah, tegas gitu, marah. Tapi besok aku udah lupa. Karena daripada aku suka kalau ini nggak enak gitu kalau didongkol. Benar-benar. Kalau Tapi ternyata aku pernah nge-silent treatment kalau ketika aku udah tahu bahwa ini tuh udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Bye bye. Berarti Tapi seumur hidup aku baru 2 kali. Itu kalau udah dongkol banget yang kayak sumpah wah sama. sepertinya aku berteman dengan manusia yang jahat Sumpah gitu. sama. Jadi aku nggak mau berusaha, dan pertemanan kan ada untuk baiknya, ada untuk buruknya. Jadi aku apa yang bisa baiknya aku ambil, tapi ketika aku udah merasa wah ini kayaknya udah di level bukan manusia lagi nih, tahu dulu deh. Jadi aku udah nggak akan berusaha apapun. Justru karena aku masih marah itu berarti aku masih mau berteman. Oh my god, ini sama banget ya Allah, alhamdulillah. Sama persis. Iya. Aku juga gitu. Istilahnya kayak aku Tapi kamu mungkin ngomongnya lebih kayak baik ya. Mungkin vibes aku kayak dihukum gitu orang yang ngerasain gitu. Tapi yang udah tahu aku tahu sih Kak. Itu bukan suatu masalah besar gitu. Iya. Girl. Oke. Jadi karena kita mau menuju ke kantornya Lavie. Tadi kita mau ngomong, kita mau OTW ke kantornya Lavie. Ini kegiatan aku guys sehari-hari. Benar, ini kan kita emang sehari bersama ini kan mau mengikuti perjalanan seharian Sashfir kalau misalnya di sosmed sama aslinya tuh seperti apa. Karena kamu terlihat sangat misterius. Karena aku benar-benar nggak tahu banget. Aku kayak mencari data apa yang mau aku kulik karena semuanya aku nggak tahu. Jujur banget nggak tuh? Apakah memang kamu sengaja untuk benar-benar menjaga your private life benar-benar close gitu, atau emang ya udah nih emang sebenarnya pada aku emang kayak gini gitu? Dua-duanya sih dua-duanya. sebenarnya. Karena sebenarnya aku juga nggak tahu apa yang mau aku tunjukin, karena kegiatannya ya udah cuma pagi-pagi berangkat kerja. Semua orang kepo tahu. Iya aku tuh pernah bikin vlog, cuma aku ngerasa kayak enggak, ini orang kayak kasihan ya nonton gitu loh, kayak apa yang bisa diambil gitu dari vlog ini. Cuma kalau tentang private life itu mungkin karena ada beberapa orang-orang di sekeliling aku, kan nggak semua orang mau di videoin ya kayak. Setuju. Jadi ya ternyata aku temenannya banyak sama orang-orang yang nggak mau di videoin gitu. Oke, paham. Dan aku menghargai dan juga aku juga nggak mau soalnya kalau di videoin diem-diem atau lagi ngerti banget. videoin terus diupload tiba-tiba ya kan. Benar. Nggak konsen gitu kan jadinya nggak mau ya. Jadi selaginya kalau misalnya memang aku lagi sering upload berarti itu semuanya emang mau diupload. Ngerti. Soalnya pernah ada yang mention, kok itu adanya cuma ditunjukin sebentar terus langsung di cut gitu loh. Bener-bener mau cuma di aku doang ya videonya. Padahal mah nggak kayak gitu. Bikinnya piknik. Bener. Padahal adek aku udah request nggak mau masuk ke dalam
vlog atau Vlog. video atau mana gitu. Sama banget lagi kayak adik-adik aku tuh. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Kamu mulai pakai hijab dari umur berapa? Dari rasanya nggak, kalau aku duluan dari TK. Percaya sih karena karena aku tahu latar belakang keluargamu. Jadi sebenarnya nggak disuruh. Itu tuh karena aku nggak tahu sih karena apa. Aku karena anak TPA banget dulu tuh. Oh, Iya, anak TPA banget. Terus ya. TPA-nya yang rajin ya, maksudnya kan yang emang ngikutin banget gitu berarti kan? Benar, Kebayang dan lagi. benar-benar yang tau gak sih anak kecil yang suka pakai hijab aja dari kecil terus ngelenong kemana jalan gitu. So aku dulu kan di Lampung juga kan. Jadi masih suasana bukan desa sih. Masih suasananya tuh kental, bukan yang kayak Jakarta udah nggak kerasa tuh Iya, gitu. kalau Jakarta kan udah urban banget. Benar. Ngerti. Nah, waktu aku tuh ya itu zaman-zaman TPA banget, mulai dari aku kecil terus abis itu TK dari SD. Tapi itu tetap buka pasang ya. Cuma aku seneng banget pakai hijab. Jadi aku punya aku punya kayak hijab yang bunga-bunga. Jadi aku seneng banget pakai model-model hijab yang gimana, ada yang putih, ada yang ini. Terus udah sih jadi kebiasaan setelah itu sampai akhirnya akhir balik. Dan ya memang dalam Islam juga kan harus menutup aurat. Jadi ya nggak ada paksaan apapun sih. Bener-bener mulus jalannya. Iya. Nah terus sampai akhirnya kamu si Lavie ini kan jadi kan emang modus fashion kan. Emang terinspirasinya emang karena kamu juga pakai hijab. Emang kayak bener-bener buat kamu. Maksudnya Lavie ini emang berawal dari apa yang kamu pakai, apa yang emang cocok buat kamu, apa yang nyaman sama kamu. Dari apa yang aku mau sih. Waktu itu zamannya soalnya Indonesia kan bener-bener yang hijab print semua ya. Iya lagi. Nah dulu tuh aku ngeluarin hijab print juga, cuma yang versi beda tuh, printnya kan bukan bunga-bunga. Dulu tuh zamannya bunga-bunga. Dulu tuh aku udah ngeluarin yang kayak zaman sekarang yang watercolor. Oke. Udah ngeluarin duluan. Terus gradasi itu udah edisi Lavie pertama banget. Terus sampai akhirnya lebih ke bahan-bahan yang menurut aku nyaman seharian, soalnya kulit aku sensitif. Iya. Jadi dia agak gatal-gatal. Akhirnya bisa ngeluarin bahan-bahan yang kayak tencel. Itu dari jahitannya jelek banget sampai sedang, sampai alhamdulillah sekarang udah lebih baik lah setidaknya. Jadi berkembangnya tuh benar-benar pelan-pelan banget tanpa investor. Investor diri sendiri. Keren banget tau. Tanpa duit orang tua. Keren Oh ingat banget aku cuma minjam 500.000. Iya nih, kamu cerita. Boleh cerita dikit nggak? Bener-bener awal banget si Lavie ini terbangun. Terbangunnya itu aku akhirnya memberanikan diri meminjam 500.000. Itu SMA, lulus SMA berarti ya? Iya, lulus SMA karena untuk membangun brand itu kan butuh biaya ya. Aku cuma punyanya sekian-sekian, kurang berapa gitu. Akhirnya aku minjam 500.000. Aku janji bakal balikin dalam seminggu gitu. Wih, terus? Gitu. Alhamdulillahnya ngejar dari kerjaan yang lain juga. Jadi aku juga fotografer dari SMA. Jadi ngejar duit dari situ juga. Akhirnya balik duitnya. Masih ada 500.000-nya di laci ayah aku. Masih ada. Kayak buat kenangan gitu ya? Iya, betul. Terus sampai sekarang. Iya, akhirnya kalau sekarang itu Lavie itu dari yang tadinya cuma fokus ke apa yang aku pakai, sekarang tuh fokus ke misalnya teman-teman aku sukanya apa. Jadi semua perempuan gitu loh. Kayak ada kemarin tuh koleksi namanya Modern Stature, itu lebih ke wanita-wanita kerja. Gitu. Terus ada juga koleksi yang old, itu wanita-wanita yang mau looknya tuh nyaman dan itu full tencel tapi dia nggak menerawang. Iya, aku lihat. Jadi banyak. Nah kalau yang terakhir banget nih, baru banget hari ini namanya dia koleksi saf gitu. Jadi dia ada pasmina. Itu bukan sih? Iya, ada pasmina yang super panjang, ada hijab syar'i juga, ada abaya. Soalnya ini aku mau mama aku kan udah mulai menuju ke syar'i. Jadi koleksi ini dikeluarin gitu. Sebenarnya koleksi ini untuk tahun kemarin. Oke. Soalnya mama-mama teman aku juga kan kerudungnya pada panjang-panjang. Jadi kita kayak, ayo kita bikin sesuatu yuk. Jadi Lavie ini benar-benar buat semua wanita gitu. Misalnya beli, lihat ini cocok buat mamanya, cocok buat tantenya, atau buat dirinya sendiri gitu. Banyak banget koleksi yang bisa dibeli. Buat adiknya cocok, buat kakaknya cocok, buat mamanya cocok. Jadi kalau misalnya si Lavie mau kamu jelasin kayak brand image-nya dia apa? Untuk wanita, dari wanita. Jadi emang gak yang kayak spesifik buat satu kalangan perempuan aja gitu ya, tapi kamu Untuk semua wanita. meng-counter wanita, yang dibikin dari wanita juga. Tim kamu jangan-jangan wanita semua? Hampir semuanya, kecuali satpam dan beberapa penjahit. Kalau untuk ketua konveksinya aja perempuan juga. Aduh, keren lagi. Woman empowerment baby. Mantap. Nah sekarang pertanyaannya buat ke kamu pribadi. Gimana cara ngaturnya kamu sebagai
misalnya kan udah jadi pebisnis ya, udah punya Lavie, terus kamu juga sendiri buat jadi sebagai content creator, terus kamu juga pasti punya kehidupan pribadi juga. Bagaimana mengaturnya? Atau gedebuk semua? Atau time management? Atau apa coba? Aku untungnya udah punya tim yang klop banget sih. Aku kayak nggak bisa bergantung ke diri aku sendiri, karena aku tuh sebenarnya aku udah tahu nih kelemahan aku apa, kelebihan aku apa. Kalau aku tuh jago di pemilihan kita ke produk apa yang akan launching, warna apa yang akan dipilih, karena semua warna misalnya di custom itu semua dari warna pribadi yang aku mau. Jadi aku bisa, oh ya ini bagus, ini untuk ini, untuk ini. Cuma kalau untuk mengatur keseluruhannya itu aku nggak jago. Karena untuk sebagai pemimpin kan kita harus bisa mengatur semuanya. Terus juga bicara depan umum, aduh aku grogi banget. Tapi akhirnya diatur oleh tim aku, udah klop banget timnya. Jadi aku sesekali datang tuh untuk approval, terus untuk bikin konten, dan biasanya meeting-meeting. Kadang tuh kalau misalnya sambil meeting aja, general meeting itu semuanya, aku masih grogi banget. Aku selalu bilang maaf ya, aku masih grogi gitu. Karena awalnya tuh cuma 5 orang ya kan, tapi sekarang tuh udah hampir berapa ya? 70-an totalnya. Jadi kayak semakin rame dan semakin gugup ketika melihat wajah-wajah baru, karena kan ekspektasi gitu kan, dan aku kayak ya grogi gitu loh kalau misalnya orang bergantung gitu kan ke brand ini gitu. Tapi aku makin seneng banget sih, makin banyak wajah baru, makin banyak terus makin banyak ada ulang tahun. Soalnya kita ngerayain ulang tahun, tiap misalnya ada karyawan ulang tahun kita ngerayain. Jadi setiap hari tuh bisa ada makan kue gitu loh, karena makin banyak yang ulang tahun. Gemes banget. Terus kan kamu sering banget ke luar negeri ya? Itu kamu bagi waktunya gimana? Maksudnya kayak emang karena udah Lavie, menurut aku kan kamu tadi bilang udah ada profesional yang ngebantuin kan? Berarti kamu tinggal ngebagi waktu sama Iya, aku tinggal ngebagi waktu. Setiap ada campaign, aku udah tag duluan, baru aku bisa pergi. Jadi aku approval, aku mau kemana tuh ke tim aku gitu loh. Oh hari, misalnya bulan kapan, untungnya Lavie itu udah dari 3 tahun ke depan juga udah tahu mau launching apa gitu loh. Jadi semua udah kelar, tinggal urutan-urutannya, tinggal di minggu berapa aku tuh ada di Indo untuk photoshoot. Karena kalau misalnya photoshoot campaign segala macam itu harus ada aku. Iya. Tuh. Dan by the way, ini Vira yang ngedit sendiri nggak sih kalau fotonya? Iya, kalau untuk campaign, untuk foto, tag. Jadi kalau kalian lihat nih foto-fotonya nih, Oh ya, cerita ada. ada cerita. Itu adalah hasil editannya Vira. Karena dulu pas aku pertama kali ketemu kamu yang kita makan itu, kamu bilang kan mau begadang karena mau ngedit foto campaign kan? Iya, ada beberapa foto-foto campaign itu by aku, fotonya juga. Karena itu apa ya, kayak kesenangan pribadi aja sih. Iya, kebayang lagi. Karena aku lulusan fotografi kan. Iya. Dan kapan lagi aku bisa moto yang aku mau, sesuai style aku, brand aku lagi. Iya lagi. Itu budget. Oke, ini kita udah berdeket ya? Iya, sedikit lagi. Oke, kalau gitu ini sudah dekat. Nanti kita ketemu lagi pas udah nyampe. Dadah. Oh my god, keren sih. Aku tiap hari bakal foto deh. Suka dukanya, kamu kerja sama teman sendiri. Videoin ntar di blur. Ini nggak tahu sih, Kak. Ini tuh sebenarnya kasur